apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tandri. Dan saya Dora Edward. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, kita akan lebih mudah untuk merasakan kebahagiaan dengan menerima kekurangan kita daripada mencari bahagia dengan berusaha menjadi orang lain yang sempurna. Sepintas ungkapan yang sering kita dengar ini, tetapi melakukannya tidak semudah mengucapkannya. Banyak orang sukses lahir dari keterbatasan mereka, baik keterbatasan fisik, keterbatasan keuangan, keterbatasan IQ, ataupun keterbatasan lainnya. Namun mereka mampu mengolah keterbatasan mereka menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga akhirnya menjadi kesuksesan. Pada hari ini telah hadir sahabat saya, Kristi Damayanti. Apa kabar Mbak Kristi? Baik. Mbak Kristi ini saya kenal lama, seorang survivor, penyintas bahasa Indonesia ya Mbak ya, penyintas kanker dan juga stroke. Seorang arsitek luar biasa yang membangun satu mall yang megah di Jakarta Barat, dan juga ibu dari 2 orang anak, Dennis dan Michelle. Seorang ibu dari orang tua tunggal. Mbak, ceritain Mbak, gimana sih bisa menjadi penyintas dari kanker dan juga stroke, terus bisa hadir hari ini? Karena saya tahu Mbak Kristi kalau ketemu beberapa tahun yang lalu masih di kursi roda, nggak bisa bicara, terpatah-patah, mesti berhenti beberapa detik untuk bisa ngomong tidak keluar. Ya betul. Pasti ada cerita ya? sangat menarik dan hari ini begini cantik kita. Gimana Mbak? Ceritanya Mbak? Ceritanya Mbak pada kita saat pertama kali apa dulu? Kita mulai dari yang penyintas. Bagaimana bisa sembuh dari cancer? Mungkin kalau kita lihat dari buku yang pertama. Yang pertama ini Mbak ada nulis ketika Tuhan mengizinkan aku sakit. Sebenarnya yang bicara tentang cancer adalah buku yang dipegang sama Mbak denganku ya. Sama Mbak Dora ya, yang ketika Tuhan masih memberi aku hidup. Betul. Ini yang 2003 pada saat Mbak Kristi divonis kanker dan harus kanker apa ya tuh Mbak? Rahim. Baik. Jadi ketika waktu setelah menikah, saya langsung hamil dan 3 bulan kemudian guguran. Sampai dokternya bingung kenapa guguran padahal saya sehat. Jadi dia mau cari tahu sampai ke beberapa rumah sakit dan hasilnya ternyata ada miom di belakang dekat ginjal ada 2. Itu besarnya tuh 11 cm kali 2 kira-kira 22 cm di belakang rahim saya. Di balik dari jadi nggak kelihatan dia maksudnya keliling pada rumah saat itu sakit. Dennis sudah hadir ya? Karena Dennis lahir enggak, waktu itu belum. Justru kakaknya Dennis keguguran. Oh, justru kakaknya Dennis yang keguguran. Oke, baik. Nah gitu, terus saya di terapi waktu di diatermi, dipanasin supaya kanker miomnya tuh mengecil. Sehingga saya hamil dan lahir Dennis itu 6 bulan saya hamil di rumah sakit bed rest. Karena itu miomnya tuh nggak bisa dipanasin lagi waktu hamil karena mengganggu janin. Jadi dia tuh menyerang anak saya. Dia anak saya Dennis sudah mulai stres waktu dalam kandungan. Jadi yang pertama waktu itu nggak sempat berkembang, harus dikeluarkan, lalu setelah itu yang kedua baru Dennis. Tapi Dennis pun juga dengan susah penuh payah tantangan ya. Dan kalau saya bergerak
itu kontraksi. Sakit banget sampai Jadi teriak-teriak. MIUM ini selalu mengganggu kondisi bayi di kandungan ya. Saya juga kesakitan, selalu kesakitan. Jadi kalau malam tuh suster pasti keliling tempat tidur saya untuk sabar ya Bu, sangat-sangat support ya. Dorongan ya. Itu 6 bulan hidup saya parah. Bed rest Ya, di rumah bed sakit. rest. Lalu Denis lahir, puji Tuhan, baik, sehat. Ya. Kemudian kankernya miumnya Waktu menjadi itu belum tahu ya? Itu belum, masih cuman mium miom? aja, mium. Baik. Itu menjadi tumor. Saya nggak tahu bedanya apa dan kenapa harus jadi tumor, saya nggak tahu. Itu kata dokter ya. Ya. Jadi tetap diterapi untuk bisa hamil kemudian. Karena waktu itu umur saya baru 29 tahun. Baik. Dan dokter katanya tidak boleh mengambil rahim atau membuat rahim cacat untuk supaya tidak bisa punya anak lagi, katanya nggak boleh begitu. Paling nggak kita bisa diambil rahimnya kalau umur 30 tahun. Jadi saya berusaha untuk hamil lagi 2 anak ya. Terus anak yang kedua ini itu yang paling parah karena Michelle itu tumornya menjadi mulai ganas. Dia benar-benar menyerang sampai Michelle tuh berputar terus di rahim saya sampai itu kan tetap di bed rest rumah sakit sampai 7 bulan hamil harus dikeluarin karena tubuh dokter saya bahwa si kanker itu atau Michelle yang harus dikeluarkan. Michelle di usia 7 bulan. Iya. Karena tubuh saya tidak bisa menerima lagi obat-obatan atau apapun sampai bengkak karena obat. Jadi saya harus melahirkan Michelle dengan kesakitan. Dan itu di yang usia 7 bulan kandungan ya. Ya. Lalu waktu itu belum biusnya lewat tulang belakang sehingga saya tahu kejadian itu. Sekeliling. Saya tiduran di meja operasi, di atas kan ada lampu yang terang banget ya. dan saya bisa lihat itu kan logam. Bagaimana pantulannya. Iya. Bagaimana dokter dengan darah untuk mengambil anak saya itu nggak gampang karena miumnya. Anak saya terlilit pusar dan ketika di kanan kiri saya adalah pasien yang bukan pendeta karena saya sudah divonis 50% hidup, 50% meninggal, termasuk anak saya. Tapi puji Tuhan saat itu dua-dua ibu dan anak selamat ya Bu? Puji Tuhan, sama sekarang kan. Terus yaitu ketika diambil sudah sampai biru tubuhnya dan saya udah nangis terus dan ketika dokter saya nepuk pantatnya terus langsung menangis. Itu tahun 99 ya Mbak? 99 pada saat Michelle. Lalu apa yang terjadi setelah itu kankernya sendiri bagaimana Mbak? Oke, udah selesai. Dokter bilang kamu tidur aja. Saya mau coba untuk ambil tumornya. Tapi ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena nanti dia akan pendarahan. Itu yang membuat saya mati. Artinya darah banyak, akan ada bleeding begitu ya, darah sudah, yang akan pendarahan. sudah bleeding. Dan saya benar-benar hilang ingatan. Saya nggak tahu apakah itu mimpi atau benar-benar sudah mati. Saya melihat saya sendiri tidur di meja operasi. Dokter ada beberapa dokter ribut dengan perut saya, darah kemana-mana. Loh, saya di sana. Tapi maksudnya Mbak Kristi pada saat bisa seakan-akan melihat diri sendiri yang terbaring di meja operasi saya nggak tahu dengan apakah perut itu yang sedang dibedah. Saya nggak tahu mimpi. Setengah sadar lah kondisinya seperti itu. Yang jelas saya melihat itu sampai, aduh gila aku di situ, anakku mana? Saya teriak-teriak, anakku itu sadar. Ya. Sampai dokter bilang, nggak apa-apa, anakmu ada di ruang anak, ruang bayi. Ibu tidur saja. Kami berusaha untuk membersihkan perut ibu. Jadi ternyata tidak bisa diambil karena pendarahan. Oh, jadi di stop saat itu. Ya, saat jadi itu di stop. tetap tidak
bisa terambil. Lalu menjadi kanker survivor ini, penyintas ini bagaimana ceritanya Mbak? Ya, Tuh itu hari kan- ini kelihatan sekali Mbak Kristi kelihatan sembuh, sehat, bugar. Amin. Setelah tahun 99 berarti kan kita bicara udah 17 tahun yang lalu ya. Jadi kan itu 99 kan, habis itu baik-baik saja. Anak saya, jangan lupa, Michelle itu bermasalah. Prematur soalnya 7 bulan. Dan 4 tahun pertama dalam hidupnya tidak bisa mendengar. Ya. Jadi saya saya tidak bekerja, saya fokus untuk anak saya, untuk terapi. Jadi saya nggak mikir tentang Nggak mikir kanker diri lagi ya. sendiri lagi ya. Sampai anak saya divonis sudah bebas bahwa dia sudah bisa sembuh dari tidak mendengarnya, mendengarnya. cuma 95 disebel, artinya kalau sampai 100 disebel dia benar-benar tidak tuli. Kita tuh 20 sampai 30 disebel manusia normal. Lalu sembuh tahun 2003 itu baru saya sadar menstruasi saya tuh berantakan kan. Pernah waktu itu 4 tahun itu anak si Michelle ngajak berenang ke kolam renang, baru sadar bahwa saya 2 bulan tidak berhenti mens. 2 bulan berturut-turut Ya, terus karena, menstruasi ya, karena saat kan itu. Pikiran saya nggak kemana di Michelle. Ya, Aduh, ya. ada yang salah. Saya ke dokter bingung. Saya ke beberapa rumah sakit dan vonisnya sama, dapat kena kanker rahim. Wah. Hati aku. Itu Benar-benar. kita baru bicara penyintas untuk kanker dan Iya. belum selesai nih ceritanya. Iya. Kenapa bisa sembuh hari ini, nanti kita bisa lanjutkan lanjut di di segmen segmen berikutnya. kedua. Ya. Ya pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi di Happy Parenting. Manusia yang belum pernah mengalami penderitaan tidak akan pernah mengalami kebahagiaan hidup. Dikutip dari Khalil Gibran, Kristi Damayanti adalah contoh seorang yang penuh semangat dan kegigihan yang luar biasa dalam memanfaatkan seluruh keistimewaan beliau dalam berkarya di tengah keterbatasannya. Sebelum kita berbicara mengenai karya yang luar biasa yang dihasilkan oleh Ada Mbak 7 Kristi, buku sebenarnya yang justru dihasilkan setelah Mbak Kristi melewati stroke dan sebagai stroke dan kanker dan yang sebagai tadi. cancer survivor. Iya, penyintas. Mbak Kristi, Ya. menulis buku 7 buku. Ya. Dari buku yang pertama, Mbak langsung masuk ketika Tuhan mengizinkan aku sakit. Sebenarnya ini bicara ketika Mbak kena stroke. Ya. Stroke pertama kali. Ya. Saat itu Anda 2003 sudah mengambil keputusan yang tepat untuk diangkat semua rahimnya, Yap. cepat dan tepat. Kalau Cepat tadi dan kata Mbak tepat. Dora, cepat dan tepat diangkat, sehingga sel-sel kanker itu belum sempat menyebar Menyebar ke kemana-mana. bagian lain ya. Anugerah Tuhan ya Mbak ya. Amin. Lalu setelah itu Mbak kembali bekerja. Ya. Yang terakhir bekerja di salah satu sebagai arsitek di salah satu mall yang terbesar Jakarta Iya. Barat yang luar biasa desainnya. Ternyata itu adalah hasil desain dari Mbak Kristi. Tim ya. Tapi itu juga yang membuat Mbak tidak menyadari bahwa pada saat itu sudah sebenarnya ada gejala Ya. sakit. Betul. Jadi 2009 kalau nggak 2009, salah, ya. tuntas dibuka 9 November 99 kalau saya nggak salah pada saat itu. Ya, itu diresmikan ya. 12 Desember 2009. Itu yang grand openingnya. Lalu Mbak lepas jalan-jalan pergi Ya, ke Amerika, ceritanya mau bersama anak-anak. Ya. Untuk refreshing seperti Untuk itu ya. refreshing ceritanya nih sama keluarga adik. Iya. Ternyata di sana baru 6 minggu. Ya, jadi jalan-jalan 6 minggu. 6 minggu. Minggu keempat lagi di San Francisco. Ya. Nggak sadar orang happy kan, senang-senang, bener-bener fresh. Ketika itu pagi-pagi jam 3 biasa saya tuh beser banget mau pipis. Oke. Bangun, duduk di ranjang, oke, mau diri, jatuh. Ya. Kenapa? Belum sadar. Kok jatuh sih sampai kepala saya kementok ranjang. Oke. Mau diri, ternyata Lemah. tubuh kanan saya nggak bisa Tidak bisa Digerakkan sama bisa sekali. digerakkan. Wow, mau teriak. Saya tidur dengan ibu saya dengan 2 anak saya. Saya mau teriak ibu, Pun tidak udah bisa. nggak bisa ngomong. Sampai ibu saya sadar bahwa saya stroke. Waktu usianya berapa Mbak?
39. 39 tahun, usia yang masih sangat muda sebenarnya, yang dimana masa-masa keemasan kita untuk berkarya. Betul. Pada saat itu yang harusnya Holiday kena serangan Berubah stroke, menjadi dan stroke-nya nggak main-main ya, Ya, setengah dari otak kiri yang jadi kena. otak kiri saya terendam darah 20% dan membuat tubuh saya sebelah kanan lumpuh. Dan itu vonis dokter yang di sana bahwa saya hanya bisa berbaring saja di ranjang sampai akhir hidup saya. Itu vonis dokter. Kata dokter nggak bisa sembuh sama sekali. Ya, karena otak saya sudah Sudah terlalu terendam banyak darah. dengan darah, jadi Ya. udah rusak semua itu Ya, ceritanya. sebagian besar rusak. Sebagian besar rusak. Apa yang ada dalam pikiran Mbak Kristi? Saya pada langsung saat melihat itu? dokter itu, namanya dokter Gandhi dari India. Saya cuma lihat, dia nggak bisa ngomong kan, nggak bisa ngomong sama sekali. Saya cuma melihat. Saya nggak percaya tuh dokter, saya nggak percaya kata-kata kamu. Saya tahu saya punya Tuhan. Jika saya masih hidup atau siapapun masih hidup di dunia ini, berarti Tuhan masih punya rencana. Walaupun saya nggak bisa apa-apa, saya percaya itu. Jadi cuma lihat dokter, Tapi dalam hati ya ngomongnya ya. dia karena nggak bisa ngomong. Bertekad sendiri ya. Ya, cuma senyum. Habis itu saya 1 jam, bukan saya menyesali atau bertanya kepada siapapun, saya cuma mikir, oke, aku stroke, aku nggak bisa apa-apa, mungkin nanti aku nggak bisa kerja, nggak bisa benar-benar cacat. Terus anakku gimana? Aku punya 2 anak, masih SD. masih SD sama sekolah SMP, dasar ya. dan saya single parent, orang tua saya sudah tua. So, gimana anak saya? 1 jam saya mikir, Ya. sampai saya menyerah. Oke Tuhan, kalau saya nggak bisa apa-apa, saya percaya Tuhan bantu saya. Ya. Itu aja. Habis itu saya happy. Bahkan dokter dan suster-suster di sana bilang, Kristi, bahasa Inggris saya mengerti, walaupun saya udah error, saya tetap mengerti bahasa Inggris. Kristi, kamu tuh waktu itu saya adalah pasien yang paling parah di rumah ini. Tapi suara kamu kedengeran di ujung karena ketawa. Artinya apa? Saya happy. Kenapa? Gak tahu. Gak tahu. Saya cuma percaya Tuhan punya rencana. Apa? Saya nggak tahu. Ya. Dalam keadaan yang sebenarnya buat orang udah menyesal, udah teriak-teriak, komplain, marah sama Tuhan. Tapi di sana Anda justru masih punya tekad untuk bangkit. Saya kena stroke, oke. Iya. Terus kenapa gitu ya? Dan Saya mau sembuh. Dan aku harus hidup untuk anakku. Kamu harus hidup untuk anak, karena tanggung jawabnya luar biasa sebagai ibu. Dan posisi saat itu sebagai single parent, Ya. Mbak Kristi. Kondisi seperti itu saja sudah bisa menghasilkan banyak buku yang seperti kita hadirkan di sini ya. Betul. Mbak Novi, luar biasa. Apa sih semangatnya? Kekuatan apa sih Mbak gitu? Yang jelas saya percaya Tuhan ada di sini. Saya punya 2 anak. Saya harus membimbing mereka, walaupun saya cacat. Ya. Saya punya Tuhan pasti punya rencana apa? Jika ya saya sembuh, Ya. kalau saya tidak stroke, apakah saya bisa nulis? Belum. Saya pasti tetap full kerja di lapangan. Mbak, tapi pada saat proses Anda kena stroke, langsung harus ada terapi kan? Saya ingat buku yang pertama ini Ya. kan tanpa edit. Sama sekali. Anda harus salah satu terapi adalah menulis. Ya. Menulisnya itu mulai seperti anak baru belajar Oh iya. menulis dan Ya. baca. Iya. A-nya itu kalau bisa dilihat nanti kita akan tampilkan bagaimana tulisannya itu gemeteran, tulis tangan ya Mbak ya, Iya. supaya dia bisa balance lagi ceritanya pada saat itu. Kayak bayi. Kayak bayi, benar-benar untuk Orang ngomong aja sulit bicara sekali. aja ngomong tuh dari A B C E, kan di Amerika waktu itu A B C, ngomong itu nggak bisa. Minum nggak bisa. 4 hari di ICU kan pakai infus. Belajar minum nggak bisa keluar lagi karena sampai sekarang separuh kerongkong sangat saya masih tertutup. Saya susah untuk makan yang keras, harus dicacah, termasuk sayur. Masih berupa bubur seperti itu. Yang lunak Mbak ya? Lunak Iya, ya. lunak. Sampai sekarang saya susah untuk Menelan yang keras-keras. Kekuatannya tadi, saya yakin kekuatan dari yang di atas nggak Mbak? Saya nggak tahu. Kalau ditanya gimana, nggak tahu. Saya cuma berasa happy. Bahagia tuh benar-benar dari hati. dalam. Dan saya percaya Tuhan ada di sini. Ya. Ya. Lalu yang kedua dari ayah. Ayah,
yang dia orang tua ya. Ya. Ibu lebih kepada. Tapi saya melihat Mbak Kristi sangat dekat sekali dengan ayah. Dari kecil. Ini daddy's girl. Oh iya. Yang Ya sangat karena dekat dan akrab saya dengan ayah. anak pertama dan cewek. Dari kecil saya diajak papa ke keliling proyek karena papa kan pemuda dulu ya. Di Pemprov DKI dulu ya. Betul. Dari tahun 73. 72 sampai dengan 95. 25 tahun. 35 tahun. 35 tahun kira-kira. Dan sampai sekarang dan sampai saya sakit justru dari bangun tidur papa sudah ada di tempat tidur saya berdoa ngobrol ketawa-ketawa sampai saya selesai mandi makan bareng. Terus yang mendampingi ya. Terus ke kantor saya kan di lantai 43 saya digandeng sampai atas, meja saya dibersihkan sampai saya duduk, saya dicium, papa keluar turun sampai ke kantor itu jam 9 pagi, jam 6 jemput lagi ke atas, terus jalan mall saya kan di bawah, keliling mall untuk latihan kaki. Ayah yang menemani saat Dan itu selalu dilakukan oleh ayahanda. Bahkan ke salon, ke ATM, kemanapun papa saya gandeng. Waktu papa meninggal, Itu bagaimana saya momen itu? yang Tahun paling 2013. Justru itu yang membuat saya down. Saya stroke, saya nggak down sama sekali. Papa meninggal 3 minggu saya nangis. Saya nangis, saya cuma lebih tanya berat sama, daripada menghadapi cancer dan stroke. Ya. saya cuma Kehilangan. tanya sama Tuhan, kenapa papa dipanggil sekarang? Saya belum sembuh. Harusnya papa ada di sini. Tapi tahu nggak kenapa papa meninggal? Dipanggil Tuhan. Saya baru tahu setelah beberapa bulan setelah itu. Jika papa masih ada sampai sekarang, saya masih bergantung pada papa manusia. Padahal Tuhan mau kita bergantung pada Justru Mbak Kristi, luar biasa dari sosok Anda. Anda melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda itu sebagai hal yang positif untuk terus membangun diri supaya lebih kuat lagi. Ya saya nggak tahu kenapa, ya pokoknya ya itu yang saya pikirkan. Pada saat anak-anak di usia masih SMP, waktu itu Dennis baru SMP kelas 3. Iya. Lalu Michelle di usia kurang lebih kelas 5 Ya, SD kira-kira. itu terjadi. Proses penyembuhan kan Mbak harus jalan-jalan ke mall, harus ngambil rapot misalnya dengan kursi roda. Ada komplain nggak dari anak-anak? Mbak, mama nggak usah datang aja deh, aku malu diliatin teman-teman. Pertama kali saya bisa bicara, ngajak anak-anak bicara. Ya waktu itu mau ambil rapot. Biasanya ada itu yang ambil rapot adalah opanya, omanya, karena saya belum bisa. 6 bulan saya belajar hidup, jadi nggak pernah kemana-mana. Cuma bolak-balik ke rumah sakit, terapi, nenek gitu. Jalan-jalan ke mall supaya untuk latihan gitu aja. Benar-benar 6 bulan belajar untuk hidup. Pertama kali saya mau coba untuk keluar dari kepompong saya tanya sama mereka, Dennis, Michelle, mau nggak? Apakah kalian malu lihat mama? Mama tuh cacat toh. Waktu itu mereka masih kecil kan. Mama cacat, malu nggak? Enggak, kenapa harus malu? Mereka masih kecil. Kupikir dia cuma sekedar basa-basi. Oke, kita coba. Sekalian saya memang mau bilang sama guru-gurunya bahwa tolong jaga anak saya nggak bisa kayak dulu. Ketika saya, karena kursi rodanya nggak bisa karena di sekolah kan naik turun ya, saya gandeng Dennis, Michelle gandeng tubuh kanan saya. Ada gurunya sama orang tua temannya, dengan bangganya Dennis bilang, Bu, ini ibu saya, mama saya, mama cacat. Dengan happy, tidak malu. Jadi saya, terima kasih gara-gara itu. Oke, mereka menerima saya. Saya cacat loh. Mungkin orang lain, ada beberapa teman saya yang IPS juga ditinggal di rumah karena malu. Begitu besar kekuatan cinta dari anak-anak ya. Tuh, itu membuat saya semakin semangat. Saya nggak peduli mereka bilang apa. Saya nggak peduli mereka ngatain saya. Tapi ini yang seperti jelas banget saya. ungkapan dari Friedrich Nietzsche yang katakan apa yang tidak dapat membunuhmu justru menguatkanmu ya Mbak. Mudah dikatakan tapi sangat tidak Gak mudah gampang. untuk dilakukan.
Kita akan lanjutkan cerita inspiratif ini. Sebuah kekuatan cinta dari seorang anak juga. Mbak Dora yang terharu. Happy Parenting akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Kebahagiaan yang kita dapat adalah kebahagiaan untuk diri sendiri dan bisa disebarkan ke orang lain. Karena rasa bersyukur yang kita dapat masih bersama kami di Happy Parenting bersama Mbak Kristi Damayanti. Mbak Kristi, ini buku yang keempat ini ya? Kalau nggak Itu salah. buku keenam Oh, ini yang keenam yang sebelum meneropong Jakarta Ya. dengan hati nurani. Ya. Sebelum masuk yang terakhir itu, Yap. aku menarik banget nih. Saya lihat ada si cantik Lady Diana di sini, Princess of Wales, tahun 82, nulis surat. Ya. Membalas surat dari Mbak Kristi yang masih imut-imut tahun 82. Lalu ada Roger Moore, oh my Iya, God, ada James ada Bond, tokoh-tokoh 007. besar loh Mbak Iya. Novi. Iya. Mbak Ada- Novi tahun segitu kalau SD ngapain ya? Masih main layangan, Masih Mbak Kristi main udah petak surat umpet. Dia menyurat surat dengan menyurat orang-orang dengan penting orang-orang dunia. besar. Saya cuma Orang-orang lihat di besar. TV waktu itu. Lalu ada Ferdinand Marcos Ya, tulis surat buat Mbak biasa. Kristi. Ada Margaret Ada Thatcher, Margaret the Thatcher. Iron Lady juga Iron membalas Lady. surat di tahun 82. Pada saat itu Anda kurang lebih baru umur 10 Iya, kan saya kan lahir 69. 69, ya kurang lebih Ya, 12, 12 tahun 14 ya. tahun di usia. Di sini sudah berkorespondensi. Apa sih Mbak? Ini karena peran ayah juga? Ya, jadi dari dulu tuh ayah saya tuh keras banget. Strength, saya nggak boleh kemana-mana, pulang sekolah, pulang les di rumah. Zaman itu tidak ada internet, tidak ada handphone, kita nggak bandel, nggak kayak dulu, nggak kayak sekarang, nggak bandel. Jadi nggak boleh jalan-jalan, nggak apa-apa deh, udah di rumah aja. Di rumah terus ngapain? Lihat-lihatnya terus ada koran. Waktu itu tahun 81 kan Lady Diana kan menikah. Menikah, betul. Kan majalah juga jarang, isinya. fotonya juga jelek. Cuman koran. Ya. Saya gunting-gunting, aduh, saya pingin banget punya foto yang bagus gitu. Gimana caranya? Oke, gimana? Oke, kita coba nulis surat. Waktu itu kan baru belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba sendiri langsung Iya. bilang mau nulis surat atau ayah Iya, juga memberikan solusi? Karena mereka nggak tahu. Oh gitu. Jadi kelas 2 SD, saya sudah surat-suratan dengan teman-teman sahabat pena Indonesia. Iya, iya. Kelas 2 SD. Waktu itu kelas 2 SD terus mulai bosan, mau cari ke teman di luar negeri. Aha. Kelas 3 SD baru belajar bahasa Keluar negeri Inggris. sih, Yang keluar dicari negeri, Lady tapi- Di loh. Diana. Presiden. Lalu di situ lalu setelah itu terus Lady Diana Iya. mengirimkan foto yang jelas dan yang bagus. Iya, iya. Sirik banget. Kalau saya saat itu ada sama kamu, aku pasti sirik. Lalu ada Ronald Reagan, Iya. presiden pada saat itu USA ya, di Iya. Presiden Amerika Serikat. Ada 88 surat pokoknya. 80 ya, ini yang masuk yang Ya, sebagian kecil nggak berarti mungkin ya. kan saya masukin semua. Soalnya satu buku semua ngomonginnya Iya, betul. foto-foto dari orang-orang besarnya aja. Lalu di sini juga filateli, berarti koleksi. Koleksi. Berhubungan dengan Perangko, ya. barang-barang pos ya. Semua yang berhubungan dengan pos, perangko dan sebagainya. Ini juga akhirnya diganjar dengan rekor muri ya, Mbak. Ya, pertama kali 2014 temanya Disney. Jadi semua perangko atau filateli yang berhubungan dengan perangko Disney itu diganjar muri nasional waktu itu. Mulai dari kapan dikumpulin? Terus kalau di total itu ada berapa banyak? SD kelas 2 SD Dari kan kelas 2 tuker-tukeran SD, dengan sahabat pena. cabut, Iya, digunting, dulu Itu begini. dibukukan Mbak Kristi. Ya, dimasukin ke album. Ya, Ada aku lihat berapa tuh. jumlah album? Gak bisa ngomong karena kalau ke rumah saya di lantai atas semua isinya perangko. Wah. Kalau kita Sekamar berarti lukisan ya. dinding, dia perangko lukisannya. Perangko semua. Perangko, Karena kalau kartu tidak nggak pos. mungkin dapat muri ya. Ya. Betul. Terus nanti itu kan September, November 2014 saya dapat muri internasional tentang kain Nusantara 34 provinsi. Oke, kenapa milihnya Disney sih? Karena saya suka Disney, Suka dengan Dari- si kuping itu ya? Mickey. Tapi Oke. semua Disney yang Semua paling Disney suka. ya tokoh-tokoh Disney. Juga dapat Disney, koleksi Disney yang terbanyak juga ya selain perangko itu ya. Berarti ada 2 waktu itu ya, Mbak? Iya. Terus kita mau bahas nih, jalan-jalan kemarin Iya, 2014. iya. Pergi keliling Eropa 1 Iya. bulan. Iya. Nekat.
Ya. pakai kursi roda, Dengan nggak bisa kondisi- jalan gitu ya. Bawa 2 anak yang Iya. nggak punya pengalaman sama Betul. sekali, masih anak SMP Betul. dan anak SMA, Ya. nekat pergi hanya bawa $300. Itu Ini itu pasti ada ceritanya gimana ada itu? pasti kekuatan lagi nih di sini di balik cerita ini nih, Mbak. 1 Ya. bulan loh, Ya. tanpa ada tour guide. Mimpi saya adalah membawa anak-anak ke Eropa. Udah lama, sebelum aku sakit. Ya, Tapi ngumpulin dulu- duit 4 tahun ya Mbak. Iya, 4 tahun saya ngumpulin Saya berarti duit. baca bukunya Mbak. Terus udah gitu, dan saya waktu itu masih sehat. Oke, kalau saya berani dong. Tapi ketika sakit, aku pikir berani nggak ya? Nekat. Ya. Berdoa yang jelas. Ya. Banyak sekali kejadian, hampir setiap saat itu bermasalah di sana. Salah satunya tidak bisa pakai kartu kredit tanpa PIN. Kita punya uang di Eropa, tapi tidak bisa makan karena saya cuma punya 300 euro. 300 Padahal hidupnya Perjalanan masih 3 masih minggu. baru hari 3 kelima minggu ya. lagi nih ya. Bayangkan, jika saya stres, anak saya gimana? Akan lebih stres. Stres juga Kalau mungkin di ibu dalam sudah kali stres. ya, Iya. tapi nggak ditampilkan ke Iya. depan anak-anak. Apa yang Tenang salah- nih mama Betul. gitu ya. Oke. Apa yang saya lakukan? Berdoa. Dan doa, tiba-tiba saya melihat tuh terbuka jalan. Bagaimana caranya? Gak tahu. Ketika anak saya bilang, Ma, aku lapar. Yuk kita jalan cari makan. Didorong kursi roda keliling hotel. Karena kalau di hotel pasti mahal. Pasti Ya, mahal. pasti, kan? betul. Setiap ruang makan kecil saya tanya, boleh kartu kredit tanpa PIN? Oh nggak bisa. Oke, cari lagi. Terus sampai berapa Udah saat, makan malam, pada Makan makan siang siang itu, gitu ya. siang. Sampai makan malam baru dapat Iya. dia pakai tanda Betul, sampai sore. Oh, sampai sore Yes, baru yes. dapat tempat yang Bisa, Iya, bisa pakai menerima tanda kartu tangan. kredit, pakai Padahal tanda kepengen tangan. makannya tangan tanpa si Michelle kepengen makan siang waktu Ya, itu. iya, Dapatnya lapar. makan malam ya. Nah. Bukan lebih hemat jadi makannya jadi sekali. Enggak ya, sakit yang ada. tapi pada saat itu kondisi anak-anak berdua dan Mbak Kristi tetap kompak lah ya. Happy nggak sih Mbak Tetap happy. dalam kondisi begitu? Happy aja ya? Stres benar. Anak-anak nggak komplain. Enggak tuh. Mama apaan sih nggak mau persiapkan dengan baik bahwa kita jalan-jalan mau pulang nggak mau besok pulang. Enggak, Enggak, Cuman anak-anak tuh anak-anak yang sangat baik. Mereka mengerti keadaan saya dengan cacat saya dengan kondisi apapun, mereka mengerti. Didiknya waktu kecil Mbak Kristi sangat konsen Saya dengan anak. selalu membawa mereka dalam doa. Tuhan yang menjaga mereka. Sekarang dengan saya seperti ini, Ya. kepikiran nggak? Dulu pekerja saya banyak kerja di satu perusahaan besar, sama ada beberapa proyek sendiri. Ya. Tapi ketika sakit, proyek-proyek ini hilang. Hidup betul. saya cuma dari gaji. Sebenarnya semua turun Ya. gratis. Tapi ya Tuhan kasih apa? Naik lewat mana? Buku, lewat apapun. Bahkan saya bisa berbagi pada orang-orang yang Bisa menjadi motivator juga buat orang lain. Jujur sebelum tahun 2009 saya nggak kenal siapa Kristi Damayanti. Ya, Walaupun dia arsitek besar yang membangun satu mall besar yang ada di Jakarta, tapi nggak kenal. Yang kenal mungkin seputar orang-orang yang ada di properti. Tapi sekarang Kristi Damayanti justru memberikan begitu banyak inspirasi buat orang tua yang kalau tidak mendapat keterbatasan fisik masih berani mengeluh dalam membesarkan anak-anak. Masih berani tidak bersyukur. ya Harus berkaca Harus berkaca melihat dan harus- Ya, dari berarti Mbak Kristi. coba bisa dilihat apa yang Tuhan mau. Ya, Mbak Kristi, tujuannya kan sebenarnya bukan hanya sekedar jalan-jalan bawa anak-anak ke Eropa untuk memperlihatkan ke sosial media Iya, kan. bukan itu. Tapi Mbak kepengen bagaimana hubungan antara ibu dan kedua anak ini, Iya. bagaimana mereka bisa menghargai waktu bersama dengan Betul. ibunya, Dan- mendidik mereka untuk berjuang, Betul. disiplin pastinya. Apa Mbak yang diharapkan kalau hampir dua buku, part 1, part 2? Nanti akan 2 lagi, jadi 4 buku tentang Eropa. Oke, dari 2 buku ini dan nanti ada 2 lagi buku. Ya, tahun depan. Mbak kepengen apa? Message kalau kita ambil kesimpulan yang ingin disampaikan. Saya ingin Sampaikan, mendidik anak-anak itu benar-benar mandiri ya. Kemarin di sana kan jauh. Kalau di Singapura mungkin bisa pulang dengan cepat. dengan cepat, Jauh di betul. sana saya pakai kursi roda. Saya bicaranya susah. Setelah sakit saya agak susah bicara, apalagi bahasa Inggris. Saya mengerti tapi susah untuk keluar. Ya. Saya pingin anak saya ngurusin dari mulai check-in pesawat, hotel, apapun mereka yang ngurus. Mereka akan datang kepada saya kalau cuma minta uang saja. Artinya dia
saya ingin mereka mereka bisa melakukan apapun yang diminta ibunya, cuma satu nggak punya uang. betul, Iya. betul. Kalau di Jakarta gampang minta eyangnya, omnya, siapa tuh. Dan Kok mereka- kita ke tempat yang kita sendiri, ya harus Dan memang harus dibangun rasa tanggung jawab terhadap ibunya pada saat betul. Jadi sosok yang lebih Gitu ya. berbeda nggak Mbak? Sebelum dan setelah perjalanan 1 bulan Anak ini? saya, Dua anak, Michelle dan Dennis iya ini. dewasa, sangat dewasa. Jadi lebih dewasa ya. Ya, Sebelumnya memang sudah dewasa, jadi Ya. lebih matang ya. Ya begitu apa kan 2015 kalau nggak salah Dennis lulus ya, saya lupa ya, kan kuliah. Sekarang tinggal di Jadi dulu dormitory. sekarang. Ya. Dan saya melihat dia sangat dewasa. Dia tidak pernah minta uang dari saya kasih uang cuman sedikit. Dia cari uang sendiri untuk bersenang-senang. Dia fotografi, bisa dibayar. Saya tanya, kamu kenapa nggak minta uang mama sih? Ah, mama kan, aku kan bisa punya uang sendiri, nggak usah. Nah, kasihan mama, nanti buat Michelle. Itu Dennis. dan Luar biasa Mbak. Saya ada- dengarnya jadi catatan pentingnya juga Begini. tidak mudah menjadi seorang single parents ya. Oh iya. iya. Sangat, Ditambah itu lagi keterbatasan fisik single parent. Keterbatasan Bayangkan kemarin waktu si Dennis mau kuliah ngitung kan, mau minta dari mana? Siapa Ya. orang tua sudah nggak ada, bapak saya, ibu saya kan nggak kerja. Ya, Ya. Minta siapa? Entah yang di atas ini. Tuhan. kembali lagi kepada Baik. pencipta kita ya. Baik pemirsa, mungkin Mbak Novi bisa. Segala keterpurukan yang dialami dalam hidup, segala kesulitan dan rintangan yang terjadi di dalam hidup seseorang dapat menjadi sebuah pijakan, awal sebuah kesuksesan. Dan masih banyak sekali bahasan yang menarik harus dibahas ya. Di segmen berikutnya masih bersama Mbak Kristi Damayanti. Tetaplah di Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Masih bersama kami di Happy Parenting, The hardest job you will ever love. Dan masih bersama seseorang yang hidupnya bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Sungguh memberikan inspirasi ya. Kristi Damayanti. Mbak, ini saking bukunya kebanyakan ya, ada 7. Dan ini menarik sekali karena semua inti dari buku-buku ini adalah hidup Mbak Kristi. 2 buku akan diterbitkan lagi di bulan Oktober, 2 buku lagi di tahun depan. 4 buku tahun depan. 4 buku tahun depan dan semua itu sudah disiapkan. Sudah siap, tinggal diedit. Oh, malulah kita ya. Dengan Kita menulis apa ya dalam hidup kita ya? Kok kayak biasa-biasa aja. Mbak, ini buku yang terakhir. Yap. Ini kemarin kan di launch di Balai Agung, di Balai Iya, Kota betul. oleh Pak Ahok. Betul. meneropong Ada- Jakarta. Sampai Pak Ahok aja ada ada surat, ada sentil nih Pak Ada Ahok. tapi yang habis ya kemarin. Ada tanda tangannya. Tanda tangan Pak Ahok. sendiri. Dan ini juga diberikan kata pengantar dari Pak Basuki Cahaya Purnama, Pak Ahok. Apa sih yang begitu menarik dari buku yang terakhir ini, Mbak? Apa yang mau disampaikan dan meneropong hati? Meneropong Jakarta dari hati nurani. Ya, saya benar-benar cinta Jakarta karena dulu papa saya adalah pemda ya. Dan dari kecil, dari kelas 2 SD saya sudah bisa baca gambar keliling kota karena papa tuh yang tanda tangan semua proyek bangunan di Jakarta. Jadi saya bisa baca gambar, saya tahu proyek ini, saya tahu daerah di sini. Jadi saya cinta Jakarta. Tapi saya tidak kepikiran untuk nulis kan karena saya sibuk arsitek. Dulu sebelum sakit saya kan sibuk dengan lapangan. Tidak pernah nulis. Setelah sakit saya nulis, saya sudah nulis tentang Jakarta banyak. Ada 300-an tulisan tentang Jakarta. Ini saya ambil yang tentang konsep. Saya pingin Jakarta seperti ini. Ya. Belum tentu beda, mungkin berbeda dengan konsep dari Pak Ahok atau siapapun. Tapi saya punya konsep ini. Ya. Saya tertuang di buku ini ya. Iya, dan saya meneropong itu lewat hati nurani. Saya tidak bicara. Maksudnya apa tuh Mbak? Meneropong Jakarta hati nurani. Ya, saya tidak bicara tentang. Dilukiskan dulu seperti apa sih? Oke, Jakarta itu kan kota metropolitan, kota yang merupakan ibu kota yang masih lagi membangun. Ya. Dan Jakarta memang modern. Metropolitan itu kan modern ya. Ya. Tapi saya maunya Ya. Jakarta punya ciri khas.
supaya berbeda dengan metropolitan Yang lainnya. Tapi kan tergantung yang mau melakukannya. Saya Mengambil ada kebijakannya. urban planner, saya pingin, tapi ya terserah. Ya. Jadi ini salah satu bukan solusi tapi masukan. Kok bisa ya Jakarta seperti ini supaya orang tahu Jakarta is kayak gini. Saya berhubungan dengan Betawinya. Jadi ada ide-ide menarik tentang Jakarta di buku ini ya, Mbak Kristi ya? Iya. Harapan Mbak Kristi, harapan buat orang tua yang saat ini sedang mendengar, punya anak yang bisa dia anggap sebagai anak yang normal, tidak punya keterbatasan secara fisik seperti Mbak Kristi, tapi masih bisa tidak memberikan waktu buat anak-anak. Ada pesan nggak Mbak buat para orang tua? Yang jelas saya dulu juga sebagai itu manusia orang tua yang sibuk dengan pekerjaan sendiri. Bukan nggak peduli tapi memang harus kerja. Gitu. Tapi yang jelas dengan keadaan seperti saya melihat mereka tuh sangat bisa merangkul. Ketika saya masih sehat yang fokus dengan pekerjaan, saya melihat ada tembok Antara dan ibu nggak dan gampang untuk masuk ke dunia mereka. Tapi ketika saya dengan hati yang saya memang saya butuh mereka, saya membutuhkan mereka. Kayak misal saya untuk ganti baju aja belum bisa, harus ada Michelle. Saya butuh mereka dan mereka bisa dia mau masuk ke dunia saya. Artinya kalau kita sehat, kok bisa kita masuk ke mereka lewat hati. Karena dengan hati mereka akan terbuka. Saya selalu tanya sama mereka, kamu tadi ulangan dapat berapa? Dulu nggak mau dengar, sibuk. Sekarang dengan di rumah saya tidur dengan Michelle satu ranjang, saya peluk dia, saya cerita. Kadang-kadang dia nggak mau dengar juga, tapi lama-lama dia masuk. Jadi sayang karena waktu itu cepat. Saya merasa Time sekarang, flies, ya, iya, Mbak. dan saya tuh galau sekarang. Kenapa? Denny sudah sibuk dengan masa depannya, udah kuliah. Michelle tahun depan ke Jepang. Bayangkan saya sendiri galau banget. Jangan seperti itu. Coba kok punya anak-anak kecil, mulailah. Waktu itu cepat sekali. Manfaatkan ya Mbak ya. Yang ampuh banget ya Mbak ya, kuliah. dalam kondisi anak-anak masih balita. Iya, manfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Mungkin awalnya saya tahu dulu juga sama seperti itu, tapi saya merasa aduh sayang sekali. Dulu saya kok begitu. Tapi Tuhan sangat sayang sama Mbak Kristi. Diberikan anak-anak seperti Dennis dan Kristi, seperti Michelle yang begitu sayang, begitu menjaga, melindungi ibunya. Dan patuh juga dengan ibunya. Luar biasa loh Mbak. Yang jelas moto hidup saya ada 5. Semangat, karena orang seperti saya tuh kan terbatas ya, untuk berjalan aja minta tolong orang kan. Kalau tidak semangat bagaimana? Apalagi fisik, kalau lihat saya kan sehat ya. Tau nggak, saya tuh sebenarnya berat karena lumpuh. Mau duduk tegap itu butuh energi yang Semangat. Itu kayak gini, yang lama-lama tuh saya besar. gini. Makanya kenapa saya begini? Supaya saya fokus. Semangat. Jadi modalnya adalah semangat. Berusaha. Pertama. Karena dengan semangat kita harus berusaha, happy, berubah. Ketiga, berdoa. semangat, berusaha, berdoa, dan percaya. Apa yang Tuhan berikan kepada saya adalah yang terbaik untuk saya, walaupun mungkin yang terjelek. Mbak ngomong ini segala susah yang diberikan Mbak yang sudah dialami, cancer, kanker, Itu yang terbaik untuk stroke, saya. Terbaik. menjadi single mother, Terbaik. ya itu yang terbaik buat Mbak. Karena Kristi saya tidak Damayanti. melakukan itu, kalau saya tidak seperti itu, saya mungkin tumbuh menjadi manusia yang sombong, gak dewasa, berserang-serang. Mungkin kita nggak tahu. Ya. Tapi itu yang terbaik untuk saya. Yang terakhir adalah bersyukur. Apapun yang saya dapatkan dari Tuhan, lewat apapun, saya tetap bersyukur. Kemarin waktu launching buku, ada Pak Ahok nggak jadi datang karena beliau sibuk, sedih, down.
tapi tetap bersyukur saya bisa Harus bersyukur launching di dong sana. Mbak. Iya. Aku hadir di situ sama teman-teman mendukung Mbak Kristi loh. Ya, artinya aku khusus kita hadir ke sana membawa teman-teman untuk mendukung Iya. Mbak Kristi yang luar biasa yang memberikan inspirasi buat kita semua Mbak. kasih. Ya nggak ada papanya Ada- kok Pak Ahok bandingin kita. Oh sampai Ada lima kunci utama tadi ya, Iya, yang mungkin bisa iya. juga menjadi contoh para orang tua di rumah ya, Mbak Iya, Novi ya. benar banget. Termasuk kami pasti hari ini mendapat satu fans yang baru, Mbak Dora Edwards, akan menjadikan Mbak Kristi Damayanti seorang inspirasi. Inspirasi sekali. Dan saya juga bisa kan bicara tentang buku, sedikit cerita tentang buku ini hasilnya untuk Tuhan. Artinya Jadi Mbak nggak ambil semua sekali. 100% 100% untuk Tuhan. 100% untuk Tuhan. Lewat pelayanan saya kan bicara di radio, banyak orang yang minta saya datang, banyak orang yang minta bantuan walaupun saya nggak punya uang banyak. Mungkin beli kursi roda, pangkat, buku. Saya datang untuk bicara motivasi ke rumah sakit. Itu sering saya lakukan setiap hari Sabtu biasanya. Dan saya merasa itu dunia saya. Luar biasa Tuhan membuat saya seperti ini. Saya mungkin jika saya berdoa dan Tuhan mengatakan saya sembuh saat ini juga, saya yakin saya sembuh. Nggak bisa, saya bisa semuanya. Saya percaya. Tapi Tuhan tidak memberikan saya sembuh 100%. Apa yang Tuhan mau, pasti punya rencana. Kalau saya sembuh, saya mungkin balik lagi, proyek lagi, sibuk lagi. Betul Mbak, luar Saya tidak biasa, luar tidak biasa. Setiap kali bertemu dengan Anda, saya selalu tersentuh, saya selalu menjadi lebih semangat dalam menghadapi hidup. Terima kasih banyak Mbak Kristi Terima kasih banyak, Damayanti Mbak untuk Kristi waktunya. Damayanti. Salam untuk Michelle dan Dennis. Ya, Ya, Tuhan berkati ya Mbak. Pemirsa, perasaan bahagia dan tidak bahagia bukanlah berasal dari apa yang Anda miliki. Bukan pula berasal dari siapa diri Anda ataupun apa yang Anda kerjakan. Perasaan bahagia dan tidak bahagia berasal dari pikiran Anda sendiri. Begitu banyak yang bisa dipelajari dari hidup seorang Kristi Damayanti yang dengan seorang diri sebagai orang tua tunggal dalam membesarkan kedua anaknya. Dengan semua keterbatasannya tetapi bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, khususnya bagi kita Ya. hari ini. Dan pemirsa, sebelum berpisah, saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tandri berikut ini. Menurut buku Happiness is the State of Mind yang ditulis oleh Gyalwang Drukpa, kebahagiaan ada dalam pikiran kita, di dalam diri kita. Apa bahagia itu? Pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk dijawab. Apakah karena punya fisik yang sempurna, uang yang banyak, rumah, mobil, atau keluarga yang sempurna? Sebenarnya apa sih definisi tepatnya dari kata bahagia itu? Bahagia adalah tentang manajemen emosi dan pikiran, tentang hasil yang dicapai dan usaha yang telah dilakukan. Jika Anda menanyakan kepada orang lain atau diri Anda sendiri, mungkin Anda juga akan menemukan jawaban yang berbeda. Mengapa bisa berbeda? Karena emosi dan pikiran setiap orang cenderung berbeda. Tahukah Anda, setiap orang itu adalah unik. Antara satu dan lain orang pasti memiliki perbedaan. Tetapi membahas tentang bahagia, kesamaannya adalah semua orang pasti ingin bahagia di dalam hidupnya. Bahagia itu adalah state of mind. Bahagia itu adalah saat kita bisa memanage emosi dan pikiran sejalan dengan hasil yang kita peroleh dari usaha yang telah kita lakukan. Apakah bahagia itu sejalan dengan syukur? Menurut saya, iya. Karena saat Anda bisa bersyukur, tentu Anda merasakan kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya. Saat Anda bisa merasakan kebahagiaan, tentu Anda saat itu pasti sedang mensyukuri nikmat Tuhan. Bahagia itu nikmat. Begitu juga dengan bersyukur. Senyum saya merekah saat membayangkan nikmatnya bahagia dan bersyukur. Bagaimana dengan Anda? Saya yakin Anda pun demikian. Saya Novita Tandri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward. Dan saya Novita Tandri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.